Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan sekaligus motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata begini saudara. Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Kita akan belajar sedikit mengenai perkataan Tuhan Yesus saudara, yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang mengenai ayat ini saudara. Mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, pokoknya menghabisi, saudara. Tetapi Yesus datang supaya engkau dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, menarik sekali saudara. Nah, kalau kita bicara tentang hidup, tentu pasti kita bicara tentang sesuatu yang bernafas saudara. Nah, di video saya yang lalu, saya bicara tentang making life better, bikin hidup lebih hidup. Tentu pasti yang membuat hidup kita jadi lebih hidup adalah Yesus. Saudara, tetapi ada kalimat yang menarik yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkannya dengan keliru tentang ayat ini, saudara. Dengan kata kelimpahan, saudara. Nah, saudara, saya pernah bahas di video saya yang judulnya Bikin Hidup Lebih Hidup. Nanti saudara bisa simak di video itu juga. Nanti saudara akan paham. Karena memang betul bahwa kalau Yesus bicara tentang ini bicara tentang gembala ya, gembala yang baik. Kalau dikatakan pencuri datang, dia bicara tentang si jahat, si iblis yang hanya untuk ketika dia datang hanya untuk membunuh, membinasakan, ataupun juga menghancurkan karakter dan menghancurkan potensi-potensi ilahi yang ada dalam hidup kita. Karena nanti akan saya bahas kenapa kalimat ini dia tuliskan, Yesus katakan dalam Injil Yohanes ini, dia mulai dengan kata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita punya hidup. Nah, saya katakan tadi bahwa di video saya yang kemarin, saya bahas tentang hidup itu dalam teks Alkitab. Kata hidup itu ada dua. Hidup secara natural itu dia bicara tentang bios. Hidup secara kualitas atau hidup secara dalam hidup saudara yang bicara tentang potensi-potensi ilahi dalam hidup kita, dia bicara tentang Zoe. Nah, jadi kalau saudara bicara tentang hidup, jadi kalau si iblis datang hanya untuk menghancurkan setiap potensi-potensi, membunuh setiap potensi kita, membunuh karakter kita, tapi Yesus datang supaya karakter saudara itu dikembalikan kepada posisi pertama kali kita diciptakan, itu segambar, serupa dengan dia. Nah, kata Zoe di sini dia bicara tentang bagaimana kualitas hidup saudara dikembalikan pada konsep semula ketika Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa dengan dia. Yang kita kenal dengan kalimat biasanya dalam teks asli imago Dei atau Zelem dan Demut, saudara. Ya, dia bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan hidup yang sesungguhnya. Walaupun kita sudah memperoleh hidup bios secara natural, tetapi di satu sisi Tuhan bicara tentang Zoe juga. Zoe bicara tentang hidup yang lebih maksimal lagi, saudara. Nah, jadi saudara sama Tuhan, kalimat yang kedua yang menarik. Nah, dikatakan bahwa mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kata kelimpahan inilah yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Wow, ikut Yesus pasti kita jadi orang yang kaya. Ikut Yesus kita tidak akan pernah kekurangan, saudara. Ikut Yesus kita tidak akan pernah mengalami yang namanya tahun-tahun yang kering. Ikut Yesus kita akan terus diberkati. Benarkah seperti itu? Kenyataannya, saudara, banyak juga para rasul-rasul kita yang hidupnya bukan melarat, tetapi hidupnya tidak sekaya orang-orang yang berkata demikian. Bahkan kita tahu Paulus sendiri, saudara. Paulus sendiri bagaimana hidupnya? Hidup hanya bergantung pada usahanya yang sebagai tukang tenda. Bahkan dikatakan kalau saudara baca di Kisah Rasul ada kisah di situ bagaimana Paulus juga mengontrak, ya kan?
Ngontrak, saudara. Jadi saudara yang masih ngontrak rumah jangan kecewa, saudara. Paulus pun seorang rasul yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus, hidupnya juga berpindah-pindah, yaitu kontraktor juga. Ya, jadi saudara jangan berkecil hati bagi saudara yang masih kontrak ya. Jadi itu bukan ukurannya. Nah, ternyata kata kelimpahan di sini tidak diartikan sebagai kelimpahan materi. Nah, yang banyak disalahartikan, kalau engkau ikut Yesus, maka Yesus akan bukan saja memberimu hidup, tapi juga memberimu kelimpahan. Engkau diberkati, saudara. Enak memang didengar, ikut Yesus diberkati, saudara. Enak memang kita mendengar ikut Yesus, kita pasti mengalami, doa kita akan dijawab. Pertanyaannya, benarkah doa kita dijawab? Berapa banyak orang percaya yang doanya nggak dijawab-jawab sama sekali sama Tuhan? Bahkan Paulus pun tidak dijawab doanya ketika dia minta, Tuhan kalau boleh cabut duri dalam dagingku. Tuhan nggak jawab doanya dengan, ya Paulus aku akan jawab itu, aku akan cabut duri. Enggak. Justru Paulus diingatkan sama Tuhan, tuh Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin sempurna. Nah saudara, jadi apa maksud kata kelimpahan di Yohanes pasal 10 ayat 10 ini? Sehingga kita punya prinsip, kita punya pemahaman yang benar tentang kata kelimpahan. Nah, kata kelimpahan di sini dia menggunakan kata perisos, saudara. Ya. Jadi kata kelimpahan di sini dia gunakan kata perisos. Dia bukan bicara kelimpahan materi. Tetapi hidupmu yang sudah punya potensi ilahi semakin dimaksimalkan, semakin berkualitas, bahkan hidupmu dirancang dalam konteks ini, dalam kata kelimpahan ini, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan secara roh. Atau kita tidak akan pernah mengalami yang namanya spirit kita itu jadi lemah. Kata perisos di sini melimpah. Melimpah itu bukan bicara soal materi, tapi melimpah bagaimana hidupmu benar-benar puas dengan Tuhan. Dalam konteks itu, saudara. Hidupmu dalam konteks ini bahwa ketika Zoe itu diberikan kepadamu, dikembalikan pada posisi pertama kali diciptakan segambar, seimago Dei dengan Tuhan, maka engkau juga memiliki kualitas ilahi. Standar ilahi yang semakin terus diperbarui, kalau ibaratnya kalau handphone di-upgrade terus, sampai engkau akan melihat hidupmu menjadi benar-benar serupa dengan Yesus Kristus. Secara karakter, secara potensi, secara kualitas hidupmu, itu yang dilimpahkan dalam setiap orang yang hidupnya ada dalam penggembalaan Yesus Tuhan. Nah, jadi saudara, jangan disalahartikan kata kelimpahan ini. Saudara, sayang sekali kalau kita hanya berpikir ikut Yesus itu ukurannya adalah harta, ukurannya adalah materi. Walaupun kita tahu bahwa betul kita juga tetap selama kita hidup dunia kita butuh materi. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan atau pokok utama apa yang kita khotbahkan, bahwa kalau ikut Yesus engkau pasti diberkati. Kalau ikut Yesus semuanya everything it's okay. No, saudara. Justru Yesus berkata sebaliknya, kalau engkau ikut aku, engkau harus siap memikul salibku setiap hari. Tetapi saudara, ada janji Tuhan. Ketika kita memikul salib Tuhan, maka kita tidak dibiarkan sendiri. Dia bersama-sama dengan kita memikul salibnya supaya kita diajar. Saudara, ada kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mereka ingin membajak sawah, mereka selalu memasangkan sapi yang senior dengan sapi yang junior, saudara. Apa maksudnya? Supaya sapi yang senior ini bisa menuntun, mengarahkan yang junior ini, supaya dia satu kali kelak, ketika si sapi senior ini tidak lagi digunakan, maka si sapi yang junior ini yang sudah dilatih, diarahkan, bisa melatih junior yang lain. Artinya begini, saudara. Yesus ketika bicara tentang pikulah kuk yang kupasang, dia bicara tentang dia pasangkan kuk itu di bahu kita, tapi dia tidak biarkan kita sendiri, tapi dia melatih saudara, membimbing saudara, menuntun saudara, supaya dalam mengikut Yesus walaupun kita pikul salibnya, kita tidak pernah merasa lelah. Kita tidak pernah merasa takut, sebab salib yang kita pikul membawa kita kepada kemuliaan, kepada hidup yang terus di-upgrade, sehingga making life better, hidupmu akan semakin hidup. Sehingga dalam Yesus,
kelimpahan kehidupan itu semakin nyata dalam hidupmu. Jadi saudara, lewat ayat ini kita diajarkan Tuhan supaya ikut Yesus benar. Mungkin kita hidup di dunia ini sederhana. Kita tidak seperti orang-orang yang di luar sana yang punya pandangan seperti itu. Tapi apakah salah orang menjadi kaya? Tidak salah. Tapi bukan juga itu menjadi tujuan utama kita, dan bukan itu menjadi tolak ukur bahwa kalau orang yang kaya itu pasti dibela Tuhan. Orang yang kaya pasti orang ini adalah orang-orang yang hidupnya seperti domba yang baik. Tidak seperti itu juga saudara. Jangan mengukur akan setiap perkataan Tuhan hanya karena materi-materi yang kita miliki. Terlalu rendah kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan, dia bicara tentang hidupmu dipulihkan, hidupmu dikembalikan pada posisi pertama kali diciptakan itu segambar serupa dengan dia. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia memberikan kualitas perisos supaya kita melimpah dalam kualitas-kualitas itu, supaya engkau menjadi orang-orang yang menjadi berkat di mana engkau berada, di mana gereja Tuhan berada. Gereja Tuhan akan menjadi trendsetter untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang membawa kehidupan bagi banyak orang. Jadi saudara, pencuri datang hanya untuk membinasakan. Iblis datang untuk membinasakan potensimu. Iblis datang hanya untuk mencuri potensi-potensi ilahi, mencuri kualitasmu. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan itu semuanya kepada posisi pertama kali kita diciptakan, yaitu memiliki zoe, memiliki perisos, kelimpahan dan kualitas karakter yang terus di-upgrade sampai menjadi sempurna, sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Menjadi dewasa secara komplit, itulah yang Tuhan inginkan. Itu yang dikatakan Injil Matius, saudara. Bahwa hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu juga di surga sempurna. Dimulai dari bagaimana Tuhan terus mengupgrade hidup kita lewat Roh Kudus-Nya, membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita bisa mencapai hidup zoe dan hidup perisos itu dalam segala kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan berikan. God bless you. Semoga lewat tayangan ini saudara diberkati dan dicerahkan. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa subscribe untuk mendukung program pemberitaan firman ini saudara, dan nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan setiap hari buat saudara. Dan jangan lupa share bagi saudara yang ingin teman-teman saudara yang saudara kasih mungkin ingin dibagikan juga buat mereka. Silakan share video ini saudara, dan jangan lupa like video ini. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.